guys, welcome back to my YouTube channel. Aku Tisna Saputra dan di video kali ini sesuai judulnya aku mau ngebahas tentang tips gimana caranya kita mencerahkan kulit wajah, terutama buat cowok-cowok di sini yang lagi nonton. Karena di Instagram aku dan di YouTube aku di komen box di bawah banyak banget yang minta, "Kak, gimana sih buat cowok biar kulitnya nggak kusam? Kak, gimana sih biar cowok kulitnya lebih putihan?" Nah, makanya akhirnya aku bikin video kali ini. Tapi seperti biasa sebelum itu jangan lupa dulu klik subscribe button di bawah biar kalian gak ketinggalan video seru lainnya. Ayo, udah subscribe belum? Buruan klik. Oke, kita mulai videonya. Oke, sebelum lanjut, aku di video kali ini nggak mau ngebahas pakai istilah putih ya, karena banyak banget yang nanya buat kuputihin wajah gitu ya. Nah, tapi aku nggak mau pakai istilah putih karena istilah putih itu terlalu ambisius ya buat aku sendiri. Dan kalau aku lebih suka dengan kata-kata mencerahkan gitu. Dan tiap orang itu punya batas kecerahan kulitnya sendiri-sendiri. Tapi aku nggak tahu ya kalau misalnya kalian pergi ke klinik dengan treatment seperti suntik putih atau operasi dan lain sebagainya, itu bukan wilayah aku. Yang aku bakal bahas di video kali ini adalah semua yang bisa kita lakukan di rumah dan bisa dikonsider itu lebih merangsang apa yang alaminya terjadi di badan kita. Nah, ada beberapa tips nih buat cowok-cowok yang memang aktivitasnya kebanyakan di luar dan terpapar sinar matahari, yang bahkan kulit kalian juga terekspos dengan polusi sehingga kulitnya jadi kusam atau tonnya jadi turun. Nah, ini dia beberapa tips untuk cowok-cowok untuk meningkatkan kecerahan kulit wajah kalian ala Tisna Saputra. Oke, yang pertama, jangan langsung ke skincare dulu. Kita harus mengevaluasi kebiasaan kita atau kegiatan kita atau bahkan jenis kulit kita sendiri yang menyebabkan kulit kita jadi kusam. Misalnya, kalau teman-teman di sini yang banyak aktivitas di luar, seperti aku ngomong tadi, terekspos sinar matahari, itu bisa bikin ton kulit kita turun. Atau teman-teman di sini yang usianya udah mulai bertambah, karena pertambahan usia juga mempengaruhi keelastisitasan kulit dan juga produksi kolagen. Itu yang bikin kulit kita juga bisa kadang tampak lebih kusam. Kebanyakan begadang gitu, kerja sampai malam sampai pagi, nonton drakor dari malam sampai pagi, itu juga bisa bikin kulit kita tambah lebih kusam. Apalagi kalau teman-teman di sini yang suka ngerasa ada mata panda, udah itu mukanya jadi lesu, itu juga bisa bikin kulit jatuhnya jadi lebih kusam, tonnya lebih turun, atau kulitnya juga jadi bermasalah, apalagi kulit wajah ya. Nah, ada lagi juga kalian harus paham dengan jenis tipe kulit kalian sendiri. Nah, kalau contohnya aku ya, kalau kulit aku termasuk kombinasi dengan berminyak di bagian T-zone sini dan kering di bagian samping. Kalau misalnya aku tidak menggunakan skincare atau oilnya itu nggak terkontrol gitu mukaku dengan oil yang terlalu berlebihan, itu bisa bikin wajah aku tampak lebih kusam juga gitu loh. Mungkin kalau teman-teman di sini jenis kulitnya apa juga, kadang itu juga bisa mempengaruhi hal-hal yang bisa bikin kulit kalian jatuhnya jadi lebih kusam atau tonnya juga turun. Nah, itu poin nomor 1 itu tentang evaluasi. Banyak banget hal yang bisa dievaluasi selain yang aku tadi udah mention. Bisa dari segi makanan juga, terus kebiasaan juga. Nah, itu juga banyak banget. Atau skincare yang kalian pakai juga mempunyai kandungan yang bisa bikin kulit kalian malah lebih kusam juga. Itu juga kalian harus evaluasi. Jadi banyak banget ya faktor yang bisa menyebabkan kalian kulitnya jadi kusam. Itu yang kalian harus evaluasi dulu di awal sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, setelah kalian evaluasi seperti poin nomor 1 tadi, kita lanjut ke poin nomor 2, yaitu mulai mengatur strategi dari hal-hal yang kalian udah evaluasi di poin nomor 1 tadi. Misalnya, kalau kalian tahu penyebabnya adalah kebanyakan bergadang, kalian bisa tuh kurangin bergadangnya atau atur waktu tidur sehingga pas waktu tidurnya gitu loh. Jadi kulit kalian punya waktu buat beristirahat. Apalagi kalau suka nonton drakor sampai malam gitu loh, ngeliatin iPad atau ngeliatin TV, sehingga radiasi sinar blue light itu ke muka kalian terus-menerus sehingga bikin kulit kalian jadi masalah, dan salah satu akibatnya adalah menjadi kusam. Itu juga harus dikurangi juga. Terus juga konsumsi buah dan sayur juga kalau bisa diperbanyak ya. Bukan kalau bisa, harus diperbanyak. Karena buah dan sayur juga berfungsi sebagai antioksidan gitu di kulit kita, sehingga regenerasi kulit, apalagi kulit wajah ya, jadi terbantu juga dipercepat oleh kandungan-kandungan yang ada di dalam sayur dan buah tersebut. Tuh, banyak makan sayur dan buah. Aku mau cerita, aku punya temen yang rajin banget makan sayur dan buah. Dia itu jarang banget makan goreng-gorengan. Dia baru memulaikan habit itu selama 1 tahun. Dan setelah 1 tahun kelihatan banget mukanya udah cerah, seger, matanya tuh melek gitu loh. Dan juga kulitnya juga, kulit wajah terutama itu tampak lebih cerah daripada sebelumnya gitu loh. Mungkin kalian kalau yang di sini yang nggak doyan sayur, nggak doyan buah,
boleh mulai dicoba untuk consideration biar kulit kalian juga tampak lebih cerah. Kalian juga bisa rutinin berolahraga biar aura dalamnya itu juga tampak lebih seger gitu, lebih bersinar. Itu juga bisa mempengaruhi ya dari penampilan ya. Kalau kalian seger gitu olahraga dan sehat, itu juga akan berpengaruh cahayanya terhadap ke muka kalian juga. Selain tadi yang makanan dan lain sebagainya itu. Dan kalau kalian misalnya yang sering beraktivitas di luar terkena polusi, kalian juga harus bisa consider juga mulai dari sekarang menggunakan topi atau pakai apapun untuk menutup wajah kalian pada saat polusi langsung datang atau attack ke wajah kalian, atau juga sinar matahari yang UVA dan UVB-nya itu mengattack wajah kalian secara langsung. Itu juga kalian harus consider menggunakan topi atau penghalang apapun biar polusi nggak langsung nge-attack ke wajah kalian. Nah, untuk poin nomor 3 yang pasti udah ditungguin dari awal, itu pasti skincare. Nah, jadi ini poin nomor 3 ya buat aku. Justru memilih skincare itu justru poin nomor 3 setelah kita mengevaluasi dan mengatur strategi kira-kira apa yang harus dipakai dan apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kecerahan kulit. Nah, di poin nomor 3 yang skincare ini, kalian juga harus tahu bukan dari labelnya aja brightening atau whitening di skincare tersebut. Kalian harus tahu kandungan-kandungan apa sih sebenarnya yang bisa bikin kulit tuh jadi cerah atau yang berfungsi untuk mencerahkan kulit gitu loh. Jadi memang ada beberapa kandungan-kandungan skincare yang memang berfungsi untuk mencerahkan kulit wajah. Misalnya vitamin C, dia itu fungsi untuk menangkal radikal bebas dan juga merangsang produksi kolagen sehingga kulit tampak lebih sehat dan juga lebih cerah. Dan juga ada juga yang namanya vitamin E, ada namanya niacinamide, ada yang namanya retinol, AHA, BHA, glutathione, serta lainnya. Itu kalian juga mesti tahu dulu. Sebenarnya dari kandungan tersebut ada nggak sih sebenarnya di skincare yang kalian beli yang tulisannya brightening atau whitening itu, kadang-kadang kan kalau di labelnya brightening tahu-tahu nggak ada kandungan kayak brightening-nya gitu loh, atau malah ada kandungan-kandungan yang berbahaya. Itu yang harus kita hindari. Jadi harus lebih smart ya. Aku juga memang baru 1 tahun belakangan ini mulai belajar mengenai kandungan-kandungan skincare juga. Nggak apa-apa kalau teman-teman di sini yang baru pengen tahu, oh sebenarnya kandungan skincare ini fungsinya buat ini, kalian juga nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa cek dulu kandungannya, bukan cuma sekedar baca labelnya brightening atau whitening. Itu juga penting ya. Nah, si kandungan-kandungan ini juga memang punya efek brightening dan juga efek untuk regenerasi kulit. Bahkan ada juga yang untuk peeling biar kulitnya itu yang kulit-kulit mati juga terangkat. Itu juga memang kasih efek ujung-ujungnya kulit kalian tampak lebih cerah juga gitu loh. Jadi kalian juga mesti cek nih dari sekarang. Coba buka lemari skincare-nya, lihat di skincare-nya di baliknya. Kira-kira ada nggak sih kandungan-kandungan populer tersebut yang memang berfungsi untuk brightening gitu loh. Jadi mulai sekarang kalian harus jadi smart buyer, smart skincare user juga. Walaupun aku dulu tahun-tahun sebelumnya aku belum terlalu concern terhadap kandungannya, hanya baca label depannya. Mulai dari hari ini kalian juga harus mulai baca dari kandungannya ya. Jadi kita nggak cuma baca dari covernya, tapi harus lihat kandungannya juga. Kira-kira ada nggak sih memang yang fungsinya membuat brightening dan tidak berbahaya untuk kulit kita. Yang kandungan-kandungan yang aku mention tadi. Aku juga mau sedikit share karena aku juga menggunakan skincare yang berfungsi untuk brightening ya. Jadi beberapa skincare aku juga yang aku udah cek juga memang memiliki kandungan-kandungan tersebut. Misalnya ini dari Fortrepel, ini tuh semacam vitamin C serum ya kan, tadi aku ngomong vitamin C fungsi untuk brightening dan memang dia tulis di sini untuk hydrate, protein, brighten, and tighten gitu loh. Ini Fortrepel, ini vitamin C serum. Nah, atau juga yang lagi populer banget ya di sosial media, Scarlet Whitening. Nah, ini Scarlet Whitening, ini yang buat brightening-nya, brightening serum. Dia juga ada glutathione dan vitamin C. Tuh, kalian bisa cek. Tuh, ada kan? Nah, terus juga salah satu toner favorit aku juga. Di toner juga ada loh sebenarnya kandungan-kandungan yang buat bikin brightening. Nah, misalnya ini di Cherries Rose Hydrating Toner yang favorit aku juga. Nih, dia juga ada kandungan glycerinnya juga. Glycerin juga setelah aku search juga ada fungsi buat kasih brightening ke kulit, terutama wajah. Nah, misalnya ini juga dari Fortre. Ini Fortrepel. Ini salah satu skincare yang aku baru coba juga belakangan ini. Dia ini namanya Brightening Essence. Di dia juga ada kandungan hyaluronic acid dan juga niacinamide juga, yang tadi aku bilang dia cocok buat brightening kulit kita tuh. Nah, terus juga buat mata, ini Drop of Youth-nya The Body Shop. Nah, ini juga kalau buat mata itu juga penting banget ya, mata panda, mata kehitaman. Kalau kalian rajin pakai eye serum seperti yang The Body Shop ini Drop of Youth atau yang lainnya perawatan mata, itu juga bisa bikin kulit jadi tampak cerah. Kalau di mata sini gelap, percuma gitu kulit kalian misalnya bright gitu, terang, kecuali si matanya gelap, itu juga bisa bikin kulit kalian jadi tampak lebih kusam. Maksimalkan juga dengan semacam kayak eye serum juga.
Begitu, itu beberapa produk yang aku pakai. Aku juga masih banyak lagi produk sebenarnya yang memang kandungan-kandungannya fungsinya buat brightening. Nah, yang keempat ini sebenarnya aku sempat mention tadi sedikit, tapi aku mau mention di sini karena ini penting banget, yang paling sering kelupaan, yaitu melindungi kulit wajah kita dari paparan sinar matahari secara langsung. Ini kadang kalau ngomong kayak cowok masa takut matahari, cowok masa takut matahari. Nah, memang banyak banget fungsi positif dari sinar matahari ya, buat menumbuhkan tanaman dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ada sinar matahari yang direct ke kulit secara langsung tanpa proteksi apapun, itu juga bakal mengakibatkan banyak masalah. Selain bikin kulit kita jadi terbakar, tampak gelap dan kusam, juga bisa mengakibatkan kanker kulit. Serem kan? Nah, jadi kalau buat aku, kita juga harus memproteksi terutama kulit wajah kita juga dari paparan sinar matahari secara langsung. Misalnya kalian menggunakan topi gitu, kok keluar rumah menggunakan topi, atau kalau kalian yang naik motor tuh gunain sarung tangan gitu biar mukanya tertutup. Apalagi sekarang lagi corona gini, kita harus pakai masker. Itu juga bisa bantu buat memproteksi lah biar kita tidak langsung kena polusi ataupun sinar matahari secara langsung. Dan yang paling penting juga adalah, ini salah satu yang paling sering di skip oleh cowok-cowok ya, menggunakan sunblock atau sunscreen. Ini kayaknya kalau cowok pakai sunblock atau sunscreen gitu udah males aja, udah pakai skincare misalnya buat whitening, terus pakai skincare buat brightening, pakai serum, pakai sabun cuci muka yang buat brightening, tapi kalian nggak pakai sunscreen atau sunblock, itu juga termasuk percuma aja. Karena sunblock atau sunscreen itu adalah salah satu proteksi buat melindungi sinar matahari, kandungan-kandungan yang bahaya buat kulitnya langsung kena lapisan luar kulit. Kalau kalian udah pakai misalnya serum pencerah atau pakai toner yang bagus atau sabun cuci muka, cuci muka yang rajin gitu, tapi kalian tetap nantang sinar matahari tanpa menggunakan proteksi dari sunscreen atau sunblock, itu juga percuma aja jatuhnya. Sinar matahari bakal langsung ngerusak lapisan kulit kalian yang paling luar gitu, UVA UVB-nya kena gitu, nggak ditangkal, nggak diproteksi, itu juga jatuhnya jadi percuma kan. Bahkan sinar matahari yang langsung ke kulit juga katanya ya, aku baru dengar-dengar, ini aku belum research juga kalau yang ini, yaitu dia juga bisa merusak kandungan skincare yang kita udah pakai bahkan. Penting banget juga ya menggunakan sunscreen atau sunshield. Sunscreen atau sunshield, sunscreen atau sunblock. Iya, kalian penting banget menggunakan sunscreen atau sunblock sebagai shield di muka kalian itu dari paparan sinar matahari secara langsung dan dari UVA dan UVB-nya juga, atau elemen-elemen yang bisa ngerusak kulit kalian, terutama kulit wajah. Jadi jangan heran kalau kalian udah rajin pakai brightening serum gitu tapi nggak ada hasilnya, ya karena kalian juga nggak pakai sunblock juga gitu atau sunscreen juga gitu. Dan salah satu sunblock atau sunscreen yang aku kemarin juga pernah rekomendasiin adalah ini. So far aku suka si ini, RH. Ini dari RH, Helios Daily Sunscreen, dia Perfect Shield. Jadi dia ada SPF 50 PA++++. Mungkin aku pernah bahas fungsinya di sebelumnya, cuma aku mau ngasih lihat aja, ini salah satu sunscreen yang aku pakai belakangan ini. Dan aku juga memang lagi review sunscreen, aku lagi nyobain juga beberapa sunscreen yang lainnya. Ada beberapa yang cocok dan ada beberapa yang enggak juga gitu loh. Jadi itu dia fungsi dari sunscreen atau sunblock secara singkat. Oke guys, itu tadi 4 tips aku buat bikin tone kulit kita jadi bright, terutama di wajah buat cowok-cowok ya. Kalian jadi mulai dari evaluasi, tadi evaluasi permasalahan, kedua ngatur strategi, ketiga milih kandungan skincare yang bener-bener memang buat brightening, yang keempat juga menggunakan proteksi seperti sunscreen dan juga sunblock di wajah kalian. Nah, itu dia hal-hal yang aku mau share hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman di sini yang lagi mau ngatasin masalah kulit kusamnya. Tapi aku mau ngasih tahu juga bahwa bikin kulit kita jadi cerah lagi itu juga butuh proses. Jadi kalian jangan bilang kalau kalian baru nyobain seminggu udah langsung ada hasilnya. Enggak. Kalau mau bikin kulit jadi cerah itu butuh proses. Karena pada saat kita ngerusaknya juga itu ada prosesnya ya, nggak langsung juga. Makanya pada saat membetulkannya atau membenahinya juga butuh proses. Ya minimal sebulan, 2 bulan gitu udah bisa mulai kelihatan hasilnya kalau kalian rajin dan rutin serta memilih skincare yang tepat untuk kulit wajah kalian. Itu dia kuncinya. Oke, itu aja video kali ini. Semoga kalian terinspirasi dan bisa diterapkan di kalian juga. Syukur-syukur produk yang aku share juga cocok di kulit kalian ya. Jangan lupa juga komen di bawah kira-kira masalah kulit apa atau skincare apa yang aku harus review, aku harus coba di video-video berikutnya. Jangan lupa like this video, share this video to your friend, and see you in the next video. Bye-bye!